Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait laporan keuangan konsolidasi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, pada materi laporan keuangan konsolidasi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yakni laporan keuangan konsolidasi, yang kedua kontinuitas dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi, kemudian yang ketiga laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan dagang, dan yang keempat laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan manufaktur. Baik, sebelum masuk pada pembahasan materi, alangkah baiknya saya selaku moderator sekaligus penyaji pada kelompok ini akan memperkenalkan beberapa anggota pada kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ayu Nabila dengan 4 digit NIM terakhir saya 1225, dan ada rekan saya Nikade Dinayanti dengan 4 digit NIM terakhirnya 1227. Kemudian ada rekan saya Nimade Meli Darmayanti dengan 4 digit NIM terakhirnya 1233, dan ada Nimade Yuni Puspita dengan 4 digit NIM terakhirnya 1242, dan yang terakhir Komang Trisna Widi Antari dengan 4 digit NIM terakhirnya 1249. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yakni terkait laporan keuangan konsolidasi yang akan saya bawakan sendiri. Laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan keuangan untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang didasarkan atas kepemilikan dan pengendalian bersama, meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Masing-masing entitas tetap beroperasi secara terpisah dan independen, serta membuat laporan keuangannya secara individu. Akan tetapi, entitas-entitas tersebut berada dalam satu pengendalian yang dilakukan oleh pihak yang bergabung. Entitas pengendali disebut dengan entitas induk, dan entitas yang dikendalikan disebut dengan entitas anak. Nah, konsolidasi ini diharuskan jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham yang beredar dari perusahaan lain. Karena entitas-entitas yang bergabung dalam pengendalian tetap beroperasi secara individu, standar akuntansi keuangan atau biasa yang disingkat dengan SAK mensyaratkan disusunnya suatu laporan keuangan gabungan yang dalam istilah akuntansi disebut dengan laporan keuangan konsolidasi. PSAK 4 Revisi 2009 memberi istilah laporan keuangan konsolidasi sebagai lampiran keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan seperti suatu entitas ekonomi tunggal. Laporan keuangan konsolidasi wajib disusun oleh entitas induk atau pengendali tertinggi dalam suatu kelompok usaha. Tujuan laporan keuangan konsolidasi menurut PSAP 11 yakni laporan keuangan konsolidasi ini memiliki tujuan untuk memberikan acuan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum atau yang biasa disebut dengan General Purpose Financial Statement, demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimaksud. Nah, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum ini adalah laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan informasi sebagian besar pengguna laporan, termasuk lembaga legislatif, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Nimade Yuni Puspita dengan NIM 18170511242 akan melanjutkan presentasi tentang kegunaan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ini tentunya memiliki kegunaan tersendiri bagi suatu perusahaan. Adapun beberapa kegunaan laporan keuangan konsolidasi yaitu yang pertama, laporan keuangan konsolidasi terutama ditunjukkan untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki
kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan seperti pemegang saham kreditur dan penyedia dana. Yang kedua, pemegang saham yang ada dan calon pemegang saham dari induk perusahaan umumnya mempunyai kepentingan paling besar atas laporan keuangan konsolidasi dibandingkan laporan masing-masing perusahaan secara individu, karena nasib induk perusahaan dipengaruhi oleh operasi dari anak-anak perusahaan. Yang ketiga, kreditur jangka panjang dari induk perusahaan juga memperhatikan kegunaan laporan keuangan konsolidasi karena pengaruh operasional anak perusahaan terhadap kesehatan keseluruhan perusahaan dan masa depan induk perusahaan relevan untuk pengambilan keputusan kreditur. Yang keempat, manajemen induk perusahaan mempunyai kepentingan yang berkelanjutan untuk informasi terkini baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan-perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Baik, selanjutnya tentang keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi. Nah, beberapa keterbatasan laporan keuangan konsolidasi yaitu yang pertama, karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja dari perusahaan lainnya. Yang kedua, tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Begitu pula, karena laporan keuangan konsolidasi termasuk aset anak perusahaan, tidak semua aset yang ditampilkan tersedia untuk pembagian dividen induk perusahaan. Yang ketiga, karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan. Rasio-rasio tersebut tidak mewakilkan perusahaan manapun yang dikonsolidasi, termasuk induk perusahaan. Yang keempat, akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa tidak seluruh dapat diperbandingkan. Yang kelima, informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering sekali diperlukan untuk penyajian wajar, tetapi tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. Perkenalkan, nama saya Nimadi Mili Darmayanti dengan NIM belakang 1233. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang kontinuitas dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Dan sebaliknya, laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya, jika tidak memiliki hak kendali atau kontrol yang lebih, maka mereka adalah badan usaha mandiri. Artinya, mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan yang sendiri-sendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan atau sejenisnya. Jadi, tidak ada maksud untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. Adanya kontinuitas yang dimaksud adalah bahwa saldo rekening-rekening yang tercantum dalam neraca konsolidasi merupakan kelanjutan daripada saldo rekening-rekening sama dalam neraca konsolidasi yang disusun pada akhir periode sebelumnya, atau dapat diurut kembali melalui berbagai mutasi yang telah terjadi sebagai akibat transaksi dalam perusahaan afiliasi untuk periode akuntansi yang bersangkutan ke saldo rekening-rekening yang sama
dalam neraca konsolidasi pada akhir periode sebelumnya. Berikut contoh yang diberikan ada dua. Yang pertama, apabila perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang berusaha di bidang perdagangan. Dan yang kedua, apabila perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang berusaha di bidang manufaktur. Baik, materi selanjutnya itu laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan dagang. Menurut Yonus dan Harnanto tahun 2018, menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam perusahaan dagang. Yang pertama yaitu saldo hutang piutang. Yang kedua, transaksi jual beli barang dagang yang mengakibatkan timbulnya laba atau rugi dari transaksi tersebut di mana sebagian masih terdapat terkait pada nilai afiliasi. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi, perusahaan-perusahaan afiliasi dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal-hal yang harus diperhatikan di atas harus dieliminasi di samping terhadap hak-hak kepemilikan saham atau investasi saham pada perusahaan anak. Ada beberapa jurnal eliminasi yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi perusahaan dagang, yaitu yang pertama, eliminasi terhadap hak kepemilikan PT Induk dan PT Anak, yaitu modal saham PT Anak, laba ditahan PT Anak, laba atas investasi saham pada PT Anak pada investasi saham-saham PT Anak. Kemudian yang kedua, eliminasi terhadap saldo piutang, adapun jurnal eliminasinya yaitu hutang dagang PT Induk pada piutang dagang PT Anak. Kemudian yang ketiga ada eliminasi terhadap transaksi jual beli barang dagang. Sebagai satu kesatuan ekonomis, terdapat transaksi jual beli barang dagangan antar perusahaan afiliasi. Semata-mata merupakan transfer barang dagang. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya penghasilan dan biaya-biaya yang terjadi. Sehingga seluruh jumlah harga jual dan atau harga pembelian barang dagang harus dieliminasi di dalam laporan rugi laba yang dikonsolidasi dengan jurnal-jurnal sebagai berikut. Hasil penjualan PT Anak pada pembelian PT Induk. Apabila kedua perusahaan menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya hasil penjualan PT Anak, persediaan barang dagang PT Induk pada harga pokok penjualan PT Anak. Kemudian terakhir ada eliminasi terhadap laba atas jual barang dagangan yang semula dibeli dan belum berhasil dijual kembali sampai dengan tanggal neraca. Apabila sampai dengan tanggal neraca pihak pembeli belum berhasil menjual kembali barang dagang tersebut, maka dalam laporan konsolidasi tidak dibenarkan untuk mencatat laporan laba rugi atas penjualan barang tersebut. Demikian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Adapun neraca PT Gunung Sari dan PT Wijaya pada tanggal 1 Januari 1976 sesaat setelah PT Gunung Sari membeli 750 lembar saham-saham PT Wijaya, yaitu aktivanya kas dan bank PT Gunung Sari sebesar 1.875.000, pada PT Wijaya sebesar 1.125.000. Kemudian piutang dagang atau neto pada PT Gunung Sari sebesar 4.500.000, kemudian pada PT Wijaya sebesar 3 juta. Selanjutnya persediaan barang dagang pada PT Gunung Sari sebesar 6.375.000, pada PT Wijaya sebesar 4.500.000. Kemudian aktiva tetap atau neto pada PT Gunung Sari sebesar 15 juta dan pada PT Wijaya sebesar 6.375.000. Investasi saham-saham PT Wijaya. Kemudian
pada PT Gunung Sari sebesar 9.750.000. Jumlah aktifanya yaitu pada PT Gunung Sari sebesar 37.500.000, kemudian pada PT Wijaya sebesar 15 juta. Hutang dan modal. Hutang dagang pada PT Gunung Sari sebesar 5 juta, kemudian pada PT Wijaya sebesar 2.500.000. Hutang jangka panjang pada PT Gunung Sari sebesar 7.500.000 dan PT Wijaya tidak ada. Modal saham 2.000 lembar saham nominal 10.000 pada PT Gunung Sari sebesar 20 juta. Kemudian lembar nominal 10.000 pada PT Wijaya sebesar 10 juta. Laba yang ditahan pada PT Gunung Sari sebesar 5 juta dan pada PT Wijaya sebesar 2.500.000. Kemudian jumlah hutang dan modal pada PT Gunung Sari sebesar 37.500.000, pada PT Wijaya sebesar 15 juta. Sedangkan laporan laba rugi serta laporan laba yang ditahan individual untuk akhir periode buku tahun 1976 dan 1977 adalah sebagai berikut. Laporan laba yang ditahannya yaitu saldo 1 Januari pada PT Gunung Sari tahun pada tanggal 31 Desember 1976 yaitu sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1977 sebesar 10 juta. Pada PT Wijaya tanggal 31 Desember 1976 sebesar 2.500.000, kemudian pada tanggal 31 Desember 1977 sebesar 5 juta. Kemudian yang ditambah yaitu laba bersih tahun 1976 PT Gunung Sari sebesar 5 juta, pada PT Wijaya sebesar 2.500.000. Kemudian laba bersih tahun 1977 pada PT Gunung Sari sebesar 7.500.000, kemudian pada PT Wijaya sebesar 3 juta. Kemudian totalnya yaitu pada PT Gunung Sari pada tanggal 31 Desember 1976 sebesar 10 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1977 sebesar 17.500.000. Kemudian pada PT Wijaya tanggal 31 Desember 1976 sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1977 sebesar 8 juta. Kemudian yang dikurangi yaitu dividen yang dibagi. Pada PT Gunung Sari tanggal 31 Desember 1977 sebesar 2.500.000. Kemudian pada PT Wijaya pada tanggal 31 Desember 1977 sebesar 500.000 dan saldo 31 Desember yaitu pada PT Gunung Sari tanggal 31 Desember 1976 sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 31 Desember 1977 sebesar 15 juta. Pada PT Wijaya pada tanggal 31 Desember 1976 sebesar 5 juta dan
pada tanggal 31 Desember 1977 sebesar 7.500.000. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi dalam ribuan rupiah. Hasil penjualan pada PT Gunung Sari periode tahun buku 1976 yaitu sebesar 45.000, tahun 1977 yaitu sebesar 47.500. Pada PT Wijaya periode tahun buku 1976 yaitu sebesar 15.750, pada tahun 1977 sebesar 17.500. Kemudian harga pokok barang yang dijual, persediaan barang 1 Januari yaitu pada tahun 1976 sebesar 6.375 pada PT Gunung Sari. Kemudian pada tahun 1977 sebesar 4.875. Kemudian pada PT Wijaya pada tahun 1976 sebesar 4.500, tahun 1977 yaitu sebesar 5.000. Kemudian pembelian pada PT Gunung Sari pada tahun 1976 sebesar 28.500, pada tahun 1977 sebesar 30.000. Kemudian pada PT Wijaya sebesar pada tahun 1976 sebesar 11.000, kemudian tahun 1977 sebesar 13.000. Kemudian HPP yang tersedia untuk dijual pada PT Gunung Sari tahun 1976 sebesar 34.875. Kemudian pada tahun 1977 sebesar 34.875. Kemudian pada PT Wijaya periode tahun buku 1976 sebesar 15.500. Kemudian tahun 1977 sebesar 18.000. Kemudian persediaan 31 Desember pada PT Gunung Sari tahun 1976 sebesar 4.875. Kemudian pada tahun 1977 sebesar 375. Kemudian pada PT Wijaya periode tahun buku 1976 sebesar 5.000. Kemudian tahun 1977 sebesar 7.500. Jadi pada PT Gunung Sari periode tahun buku 1976 sebesar 30.000. Kemudian tahun 1977 sebesar 28.500. Kemudian pada PT Wijaya tahun 1976 sebesar 10.500 dan tahun 1977 sebesar 10.500. Kemudian laba kotor penjualan pada PT Gunung Sari tahun 1976 sebesar 15.000, tahun 1977 sebesar 19.000. Kemudian pada PT Wijaya tahun 1976 sebesar 5.250. Kemudian tahun 1977 sebesar 7.000. Selanjutnya yaitu ada biaya-biaya usaha. Yang pertama yaitu biaya administrasi pada PT Gunung Sari periode 1976 yaitu sebesar 6.875. Kemudian tahun 1977 sebesar 7.250. Kemudian pada PT Wijaya tahun
tahun 1976 sebesar 1.500, kemudian tahun 1977 sebesar 1.500. Kemudian ada biaya pemasaran. Pada PT Gunung Sari pada tahun 1976 sebesar 5.000, tahun 1977 sebesar 6.500, kemudian pada PT Wijaya tahun 1976 sebesar 1.250, kemudian tahun 1977 sebesar 2.500. Jadi pada PT Gunung Sari periode tahun buku 1976 yaitu 11.875, kemudian tahun 1977 13.750, kemudian pada PT Wijaya periode tahun buku 1976 sebesar 2.750, tahun 1977 sebesar 4.000. Kemudian laba usaha pada PT Gunung Sari tahun 1976 sebesar 3.125, kemudian tahun 1977 sebesar 5.250. Kemudian pada PT Wijaya tahun 1976 sebesar 2.500, tahun 1977 sebesar 3.000. Yang selanjutnya itu penghasilan dan biaya di luar usaha laba atas investasi pada perusahaan anak sebesar 75%. Pada PT Gunung Sari tahun 1976 sebesar 1.875, kemudian tahun 1977 sebesar 2.250, kemudian pada PT Wijaya tidak ada. Dan yang terakhir yaitu laba bersih sebelum pajak. Pada PT Gunung Sari sebesar tahun 1976 sebesar 7.500, kemudian 1977 sebesar 7.500. Dan pada PT Wijaya tahun 1977 sebesar 2.500, dan pada tahun 1977 sebesar 3.000. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur, kita mengenal dengan adanya istilah laporan harga pokok produksi. Laporan inilah yang menjadi poin utama dalam perusahaan manufaktur. Karena dengan adanya laporan ini, sebuah perusahaan manufaktur dapat melihat jumlah nilai persediaan. Pada dasarnya, laporan keuangan pada perusahaan manufaktur terdiri atas laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi neraca, dan laporan perubahan modal. Adapun contoh laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan manufaktur investasi saham pada perusahaan anak. PT Sinar dan perusahaan anak kertas kerja neraca konsolidasi 31 Desember 2013. Rekening di debit kas PT Sinar 11.635.000, PT Abadi 4.700.000, neraca di debit 16.335.000. Piutang PT Sinar 3.200.000, PT Abadi 6 juta, neraca di debit 9.200.000. Persediaan PT Sinar 4 juta, PT Abadi 6.200.000, neraca di debit 10.200.000. Akibat tetap lainnya, PT Sinar 2.800.000, PT Abadi 3 juta, neraca di debit 5.800.000. Investasi saham pada PT Abadi, PT Sinar 23.095.000. Eliminasi modal saham 85% dikredit 7.650.000. Eliminasi agio saham 85% 2.975.000. Eliminasi agio saham 85% dikredit
2.720.000. Eliminasi agio saham 85% dikredit 2.720.000. KHP DNB Goodwill neraca di debit 9.750.000. Total aktiva PT Sinar 44.730.000. PT Abadi 9.900.000. Rekening kredit macam-macam utang PT Sinar 9.500.000. PT Abadi 4.200.000. Neraca di kredit 13.700.000. Modal saham PT Sinar 15.500.000. Neraca di kredit 15.500.000. Agio saham PT Sinar 5.800.000. Neraca di kredit 5.800.000. LYD PT Sinar 13.930.000. Neraca di kredit 13.930.000. Modal saham PT Abadi 9 juta. Eliminasi 85%, di debit 7.650.000. Hak minoritas 15%, neraca di kredit 1.350.000. Agio saham PT Abadi 3.500.000. Eliminasi 85%, debit 2.720.000. Hak minoritas 15%, neraca di kredit 480.000. Adapun total utang dan modal PT Sinar 44.730.000, PT Abadi 9.900.000. Total utang dan modal eliminasi di debit 13.345.000, di kredit 13.345.000. Total utang dan modal neraca di debit 51.285.000, di kredit 51.285.000. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait laporan keuangan konsolidasi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.